kita akan membahas kitab Sirul Asrar di bab yang ke-6 tentang masalah para pejalan di jalan Allah yang sering disebut sebagai ahli sufi, yaitu ahli hati ketika saat jasmaniyah ini campur baur berinteraksi dengan urusan makhluk, hati beliau itu condong hanya pada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa syekh Abdul Qadir Jilani wa ahlihi wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Jetis, Desa Pintrang, Desa Perning, mohon maaf, pengurus beserta jajarannya, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Tidak lupa segenap masyarakat Desa Perning, semoga Gusti Allah buka hati kita di jalan Allah, karena kita sudah hampir masuk di tahun 2025. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah berbentuk ditemukan kita dalam majelis taklim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas kitab Sirul Asrar di bab yang ke-6 tentang masalah para pejalan di jalan Allah
yang sering disebut sebagai ahli sufi, yaitu ahli hati ketika saat jasmaniyah ini campur baur berinteraksi dengan urusan makhluk, hati beliau itu condong hanya pada Allah. Ini disebut sufi itu adalah hati yang selalu condong terhadap Allah. Lah untuk menjadi golongan ahli sufi itu ada proses-prosesnya, Pak. Dan di antara proses itu tidak terlepas dari taklim muta'alim yang khusus bahas ilmu akhirat, bahas tentang ilmu hati, bukan membahas ilmu jasmani atau ilmu dunia. Ndak. Khusus sufi itu pengajarannya ilmu itu tentang masalah hati. Sebab siapapun kita, jikalau masih belum bisa menerima tentang wahyu-wahyu Allah yang bersifatkan didik pada hati, mohon maaf, pasti hati kita akan terpengaruh dengan nafsu di dalam hati kita sendiri untuk yastahibbunal hayatad dunya. Mesti terpengaruh dengan kehidupan, kesenangan dunia. Siapapun kita, pasti itu bisa dilihat atau dibuktikan di lapangan. Siapapun kita, alimo koyo opo kita, pasti akan terjerat di dalam kepentingan nafsu itu. Tapi bagi mereka yang hatinya sudah bisa menerima, maka beda. Dan ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Isra ayat 81 dan 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan omongno sira Muhammad, dawuhkan, katakanlah Muhammad terhadap umatmu. Napa sing dikatakan rupane yaiku ja'al haqqu, utawi tatkalane tekane perkara sing hak. Hak iki perkara keesaan Allah, kebenaran Allah. Mana letak kebenaran Allah? Yaitu ilahukum ilahu wahid, keesaannya. Katakan Muhammad, kebenaran telah datang, wazahako, apabila keterangan kebenaran itu datang, wazahako, lan bakal sirno opo al-batilu, perkara batil. Ini ada syarat dan jawab yang Allah simpan dalam ayat ini. Syaratnya adalah lau ja'a, apabila telah datang yang namanya al-haq,
Ya mongko wazahako mongko sirna apa albatilu perkara batil. Perkara hak, perkara batil di mata Allah, tidak di mata manusia. Mana perkara hak yang tidak bisa dibantah? Contoh. Kita sebagai makhluk bisanya gerak sholat, pasti itu ada yang menggerakkan. Siapa? Yang esa. Loh, inilah Pak yang nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Dengan ilmu apapun nggak bisa. Sebab sudah jelas sifati menungso iku la haula walaku kuwata. Nggak bisa, nggak ada unsur kekuatan kita sebagai makhluk punya kekuatan untuk melaksanakan sholat. Nggak bisa. Atau yang lainnya. Lah berhubung kita belum bisa menerima al-haq, pasti yang terjadi dalam hati kita merasa kita sendiri yang bisa melakukan. Dan ini terjadi pada diri kita pada saat kita belum mau menerima al-haq. Ini kita yang sudah sadar baru bisa. Tapi ketika kita belum bisa sadar, belum bisa menerima al-haq, enggak sadar kalau di dalam diri kita itu ada sang penggerak, yaitu yang esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jatuhnya kita mesti ngaku, ya iki nafsu. Jikalau jenengan mau untuk meresapi pasti seperti itu. Mana perkara yang batil? Keimanan yang kita sendiri yang bisa melakukan, ini perkara batil. Perkara batil. Pengakuan-pengakuan dalam hati kita jikalau yang melakukan itu bisanya dari kita sendiri atau orang lain, makhluk, ini perkara batil. Makanya sekarang kalau al-haq itu sudah hadir datang dalam hati jenengan, mesti jenengan sadar. Sebab prosesi sufi itu adalah pertama sadar kalau selama ini hati kita telah berbuat dolim pada Allah, bukan jasmani loh, hati, dengan bentuk kita ngaku. Sadar beliau, akhirnya bertobatlah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wong Nabi Yunus saya ngaku dolim kok. Masa kita ngungguli Nabi Yunus? Nabi Yunus sih loh, Nabi atau Rasul ngakoni dolim. Ngakoni dolim. Lah kita sebagai umat ya kebacut. Tahu kebacut ya? Apa bahasa Indonesia ini kebacut? Terlalu. Ya, kalau kita masih merasa diri kita yang bisa melakukan itu terlalu. Miturut surat Al-Anbiya 87 itu Pak, ceritanya Nabi Yunus
merasa dolim di mata Allah itu cuman perkara satu tok. Apa? Gegara. Ajarane iki gak diterima al-haq oleh kaum, beliau purik. Tahu purik ya? Tinggalkan kaum sambil hatinya medongkol. Napa? Ya Allah, niki ajaran hak dari panjenengan. Kaum kula, kaum saya yang menolak, tolong hancurkan aja. Loh, hatine Nabi Yunus gara-gara ada nit seperti itu loh. Itu salah. Di mata Allah. Nggih, mohon maaf. Berarti artine ketika saya gak suka pada orang-orang yang tidak menerima dinul haq, padahal itu adalah awal taklim untuk menjadi sufi, jenengan ditolak, kula niki kok ya medongkol, kula gak bedone ambek Nabi Yunus, deuntal liwak. Berarti ngombe kopiku kurang kental, dolanku kurang adoh. Cara wong Jawa sik kurang jero segarane. Sebab ngeten, Pak. Niki beda lho kali Kanjeng Nabi Muhammad. Terus sing nggarai kaum iku nolak sapa? Allah toh. Kalau kita masuk di dalam la haula wala quwata, kita harus sadar mereka menolak itu karena siapa? Bagi kita yang sudah masuk di situ jelas karena Allah. Karena Allah. Terus kita beralasan medongkol, iku salah. Berarti kita sendiri yang hati kita masih di posisi kurang benar. Beda lah kalau saya cerita Nabi Muhammad loh, beda. Makanya mengapa ribuan nabi atau rasul yang diizini Allah untuk membawa syafaatnya Allah untuk umat sinten, hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngoten ta? Ini persoalane. Akhirnya Gusti Allah yang ngersakno datang orang itu menjauh sampean. Akhirnya jenengan kali kula asale akrab. Terus gak dadi akrab sebab al-haq. Iku karena sapa? Karena Allah. Karena Allah lagi. Dan Allah punya maksud dan tujuan. Mengapa jenengan kali kula malah dijauhi oleh sahabat-sahabat yang asalnya dekat gegara al-haq ini? Ini Allah punya maksud yang positif dalam rangka proses perjalanan hati jenengan untuk Allah jadikan sebagai sufi, ahli sufi atau kekasih Allah. Itu ada maksud Allah sendiri. Makanya jenengan kali kula kedah selalu sering memandang sedaya apa positif apa negatif iku sumbere sangka Gusti Allah. Biar apa? Biar gak gampang hati ini berlama-lama di dalam kesusahan. Memang sinten sih Pak sing mau
pisah kalih bojo, anak, teman dekat. Saya kira enggak ada. Seluruh manusia pinginnya baik-baik saja dalam hubungan hablum minan nas. Tetapi mengapa Gusti Allah ngersakake beliau-beliau itu mundur menjauhi jenengan? Bahkan jenengan kalau sudah berani belajar al-haq, siap-siapa dikucilkan orang, siap-siapa dijauhi teman dekat asale. Dia siap-siapa. Karena itu memang tantangan dan ada maksud Allah. Kalau kita memandang semua karena Allah, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Paham nggih? Ngeten iki 24 tahun itu tak rasake yes ngono kuwi. Ya apa nek ngetutno sifat basariah kita sebagai manusia dengan dasar nafsu, wis tapak siapapun kita mesti susah. Lah dipisah Allah dari istri, dari anak, dari teman dekat atau dari harta benda kemewahan, siapa yang gak susah? Dan siapa yang mau? Dan itu memang sebagai sunatullah proses kita ketika saat menerima al-haq. Makanya Allah itu dawuh, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika saat hak itu bisa diterima hati, maka Allah pisahkan perkara batil itu. Ibarat ngeten, jenengan diloro kanker, nang badan terasa nggak penak, sampai konsultasi nang dokter. Akhirnya dokter memberikan keputusan atas dasar diagnosa wajib kanker itu dipisahkan. Wajib kanker itu diangkat, dioperasi dari tubuh. Wis, tinggal kita mau apa ndak. Ketika mau ya siap-siap obat sing masuk. Operasi bius total, siap-siap. Kadang-kadang wong niku Pak, contohnya kados kula, nek ketok suntik niku wedi. Lho nggih, ngoten niku kula mbayangno, lah iya kenek rititik lara ning ngono, dom sakmono dawane mancep. Kula niki mikir, nek mbayangno lara Pak, tapi mboso dilakoni tenan, dijalani tenan, kayak dicokot semut. Lah ngoten nggih. Beda Pak, suntik sakniki kali zaman alit kula siyen. Nek suntik sakniki sekarang habis dipakai si A langsung dibuang. Lah ngoten nggih. Jadi suntik itu, suntikan itu kan tajam. Ketajaman itu menjadikan tidak sakit. Kalau sudah dipakai satu kali otomatis ketajamannya berkurang, dibuang. Dulu mboten. Sakitnya ada di situ. Dibakar, sing tujuannya ngilangno bakteri, cegak nular, dibong. Makanya dulu terkenal ada cacar bong. Lah ngoten nggih. Bayuh kula niki nek pas ana mantri mara nang sekolah mencolot Pak kula jujur mawon wacan ndelo mbelaw wayu wedi dicacar. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ketika obat itu datang, operasi dilaksanakan, maka maksud tujuan Pak dokter memisahkan antara hak dengan yang batil. Batil iku lara kanker,
biar tidak menghalangi jasmania. Artinya jasmania ben sehat. Iki umpama ngoten, berhubung kita bahas rohani, rohaniah sampai niki kali kula biar terjaga kesehatane, otomatis sunatullah berlaku jenengan iki dijauhi oleh orang-orang yang hatinya belum bisa menerima al-haq. Paham nggih? Sing sabar, kula nggih tetep saupayane sedaya iku kita bangsulake sangka Allah. Innal batilah sak temene, sebab sak temene perkara batil iku kana ana apa batil iku zahuqa bakale lenyap. Artine kalau jenengan hati menerima al-haq, ya dah, niki pendidikane awal seperti itu. Lalu jenengan amalkan, maka jenengan perkara batil pengakuan dalam diri kita nafsu itu akan Allah lenyapkan. Ini sehingga ayat yang 82, wa nunazzilu lan nurunake sapa ingsun Allah, nurunake bentuki al-haq, Allah nurunake minal Qur'ani saking isi intine Quran. Al-haq itu pundi? Ya pengajaran khusus tentang rohaniah, pengajaran yang khusus untuk bagaimana cara mengesahkan Allah, yaitu pengajaran yang khusus untuk bagaimana jenengan kali kula yang selama ini terikat oleh nafsu itu lepas. Rupane pundi? Minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an iku marupane isine Qur'an huwa kang utawi ma iku syifaun, sing maksud tujuane Allah sebagai obat hati jenengan sangka penyakit. Inilah proses tahalli, ya, proses di mana Allah membersihkan hati panjenengan sangka kepentingan hawa nafsu. Asalnya kita kan ada di tahalli toh Pak. Tahalli iku hati kita dikuasai nafsu. Akhirnya kita ngaku-ngaku. Kalau kita sudah terjebak di dalam pengakuan makhluk yang bisa melakukan segala hal apapun, ya jenengan ojo heran kalau ada omongan ngeten, kakekku iku isok memadamkan api neraka. Ya ojo heran, ngaku-ngaku. Loh, ini tanda kita telah dijerat oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Akhirnya sugiya kaya apa kita, mewah kaya apa sandang pangan papan, mulya kaya apa kita, punya pengikut ribuan kaya apa kita, pasti belum ketemu yang namanya kedamaian hati yang hakiki. Nggak bisa. Si anak kuatir sing sugih wedi melarat, masih khawatir sing duwe jabatan wedi ilang jabatane, sing rumangsa mulya wedi kelangan mulyane.
yang sudah punya ribuan pengikut takut ditinggalkan. Udahlah Pak. Ini fakta di lapangan memang seperti itu siapapun kita. Jikalau hati masih tetap ditaholi, ya seperti itu. Laksana ini Pak. Hetah. Bagaimana mungkin kita akan bisa keluar dari jeratan nafsu? Lawang kita kuncine gemboke nafsu kita tolak. Dan atau bagaimana mungkin secara dohir saya di rumah tadi dirantai ambek wong kampung sebab klason gendeng ya digembok ning cagak. Apa bisa mungkin saya bisa ke pundi niki? Perning. Keadaan jasad saya itu tidak terlepas dari rantai tersebut. Ya gak mungkin. Akal Pak nggih? Akal. Saya akan bisa sampai di Perning Jetis niki sijine jalan satu, saya harus mendapatkan kunci gembok tadi, rantai tadi. Lalu saya buka gemboke, lalu rantainya saya lepas, baru saya bisa berangkat. Bagaimana mungkin kita waktu sholat bisa bertemu Allah hudur? Lawang ruhaniyah kita itu kecancang, kerantai oleh nafsu pengakuan, ya ora iso. Makanya jok heran Pak, midita ya apa kopiahku mau widit ya. Ngalor ngidul nggawa serban, sarungan, wis gak tahu Pak ketok dengkul sampai udel belas kula niki mboten nanti ketok. Katakan gitu, badminton naik sarungan kula. Aurat iki gak kebuka belas. Jangankan di muka umum, adus mawon ora tahu kula semrap aurat kula mulai udel sampai dengkul. Mboten nanti, mesti sarungan. Gumbul ambek bojo yang ngono ora tahu muda. Celonoan lepisan gitu. Paling ngarepe tok tak buka slerekane. Ngoten tok. Niki saking wiraine kula. Umpama ya. Tapi jikalau hatiku masih menolak al-haq, jangan harap Pak salat bisa khudur likok ketemu Allah. Mboten saged kula Pak. Duka nek jenengan sing sami-sami kali kula padha nolake duka melih. Kula mboten ngertos. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa persyaratan yang akan menjadi kekasih Allah atau disebut sebagai sufi, ahli sufi. Di antaranya pertama, mau tidak mau hati jenengan wajib untuk menerima al-haq. Titik. Apa al-haq yang kumaksud? Inilah ajaran-ajaran hakikat supaya bisa makrifat hudur datang Allah. Inilah ajaran dinut tauhid, ajaran ilmu khusus ketuhanan, biar bisa mengesahkan Tuhan jenengan masing-masing. Sing Allah silakan Allah, sing Allah silakan Gusti Allah, sing Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta silakan. Yang penting bagaimana jenengan iki bisa masuk Rabbul Ngalamin, yaiku pangeran kang tunggal sing nguasai segenap ngalam pun. Yang ini sering kami taklimkan, kami serukan setiap hari
baik lewat majelis maupun lewat medsos, saya serukan terus. Dan ini kalau saya hitung sudah terhitung 24 tahun ini Pak, saya menyerukan tentang ilmu keesaan pada Tuhan. Itu yang wajib kita terima. Baik ketika kita belum bertorikoh alias bersyariat pada umumnya, dan atau jenengan yang sudah masuk di torikoh, wajib jenengan menerima al-haq, wajib jikalau jenengan estu pingin keluar dari rantene hawa nafsu dalam rangka untuk menghadap marek ketemu Allah. Dalam surat Maidah kewajiban ini dituangkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu, wajib kita untuk mencari ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah, mencari al-wasilata, tali langsung hubungan hati datang Allah. Pundi al-wasilah ini ke? Inilah Pak yang ku maksud hablum minallah, tali langsung pada Allah yang disebut zikir, zikron kathiron. Sejatine zikir bukan dikir-dikiran, tapi sejatine zikir. Pundi sejatine zikir? Zikir niku bahasa Arab, bahasa Indonesia ingat, Jawa ni eling. Artine hati harus ada satu kesadaran bahwasannya yang melakukan segala hal gerak makhluk mati atau makhluk hidup sedaya niku sumbere Gusti Allah. Hanya dzikir sirul asrar itulah yang tanpa ngucap yang akan mendidik hati sampean untuk sadar diri. Kalau kita itu sejatine asline ora ono, sejatine orang duweni hak karep, orang duweni hak kekuatan, sifat kudrat, iradah, ngilmu, ngalim, khayat urip, sama krungu, basar melihat, termasuk kalam ngucap, gak duwe sifat itu. Kalau sudah sadar di sini, maka inilah seseorang tertanda kalau dia sudah menerima al-haq, dan al-haq itu akan membimbing, nurnya itu akan membimbing, hidayahnya akan membimbing hati sampean untuk masuk di zona tahalli. Tahalli tadi taholli, saiki tahalli. Taholli titik isi ada, hok iku pengakuan terus, tahalli ini bersihkan. Artinya Pak, ketika jenengan sudah membawa wasilah zikir tersebut dan jenengan jalankan, wajahidu fi sabilihi, terusnya ayat Al-Maidah 35, jenengan ini akan berjalan di atas jalan Allah. Lho niki le, para pelaku sufi ku ada di sini. Para pelaku sufi ada di sini. Artinya ketika jenengan kali kula segala aktivitas yang Allah hadapkan, hati jenengan itu sudah tidak merasa diri Anda sudah tidak beriman kalau diri Anda yang bisa melakukan, justru yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, dalam hati sampeyan muncul satu kesadaran
bentuk pangrasa yang bisa melakukan semua ini adalah Allah, berarti niki jenengan iki sudah diproses Allah dalam kesucian dari perkotoran hati. Cara dokter, proses pemisahan kanker dengan badan. Tapi jane ya ora penak Pak wong operasi ya. Jenengan nek yang hadir yang pernah melakukan operasi, apalagi operasi besar kanker wau, mesti dokter itu menyuntik yang namanya bius total. Jenengan wis gak kroso di alam gung liwang jadi dia del ambek Pak Dokter itu gak kroso. Sampean arepe mblayu ya ora iso. Enggak ada kekuatan untuk tangi belum wayu mboten enten. Saking begitunya ya kekuasaan Allah berupa ilmu yang dititipkan Pak Dokter. Insya Allah Pak, sampean nanti duwe kuwen mboten? Kok kuwen? Napa niku jenenge mata ikan ning sikil. Bobol wong Jawa. Coba sampean pundhut ambek tang. Pisahe rasane ya Allah, lawara. Tapi nek sampean gonang dokter dibius terus dicupoki ambek alat oleh dokter gak krasa. Banjur dijahit maneh. Krasa-krasane panas, kalau biuse reaksinya habis. Makanya jenengan dikasih, kalau pulang dikasih obat antibiotik dan lain sebagainya supaya menahan rasa nyeri yang diakibatkan habisnya reaksi bius. Jadi jenengan iki khalwat iku dibius Allah. Tujuannya khalwat ya apa to Pak? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan ngalam dunya menuju alam akhirat. Niku khalwat. Yakfur ninggalno sira atau huta perkara dunya. Hati atau ruhania. Terus kemana? Ketika kita meninggalkan alam dunia roh iki, wa yu'min billah, untuk bertemu Allah alam akhirat. Loh disitulah jenengan iki nek gak dibius mesti lara. Sebab lepase keakuan hamba dari diri kita iku Pak abot. Ngelepas no ngaku-ngaku iku abot. Luwara yoan. Nggih nyuwun sewu. Jadi secara enggak langsung ilmu ini termasuk obat. Makanya Allah mengatakan ma huwa syifaun. Quran ini sebagai obat. Sebagai obat. Ilmu ini sebagai al-haq yang didatangkan sebagai obat di dalam hati. Tinggal jenengan purun nguntal apa ora, menelan apa tidak. Itu tergantung jenengan. Nek jenengan pingin waras atine sangka dene bisikane nafsu, ya harus kita ontal, kita telan. Nah, ketika kita menelan Bapak Ibu, iku bentuk jenengan melakukan kholwat. Gak kroso jenengan kok nek dipisah dengan penyakit iku gak kroso. Makanya ayat berikutnya warahmatun, di samping sebagai syifa obat, warahmatun, apa rahmat? Pertolongan Allah, isinya bertemu Allah. Dan ini hanya
diberikan terhadap lil mu'minina hanya berlaku pada orang-orang mukmin. Sinten sih wong mukmin iku? Ya wong sing hatinya sudah masuk di ihsan. Sudah masuk di ihsan. Dalam ayat lain, lakukanlah itu dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, lakukan zikir itu yang disebut kholwat. Lakukan. Sebab nyun sewu, iblis iku nggodhone gak awan tok, ya sak bengine. Iblis iku nggodha, nafsu iku nggodha, tidak ketika saat jasad ini repot urusan dunia saja, ndak. Ketika kita sendiri, nafsu iku bisik terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu iku ya selalu membisikkan di dalam dada hati manusia. Contoh, waktu kita gak bersama jasad orang lain, sendirianlah ning kono, nafsu ngomong, "Son, akonono sing kholwat iki awakmu. Akonono sing dzikir iki awakmu." Ngoten niku Pak Iblis. Mboten dikongkon nyapa-nyapa. Akongkon ngakoni bahwasanya kholwat utawa dzikir iku sumbere teko diriku sendiri. Iki nafsu. Enggak boleh hatiku iki melepas keakuanku yang berzikir, enggak boleh oleh nafsu. Padahal bagaimana Allah katakan, jikalau kau wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang betul-betul melepaskan keakuan diri, maka wa yu'min billah, pasti bertemu aku. Ayatnya ngoten lho Pak, Al-Baqarah 256 seperti itu. Artinya apapun bentuk keadaan kita, lebih-lebih keadaan waktu kita sendiri, nafsu itu enggak memperbolehkan kita itu di dalam hati muncul sedoyo semua itu dari keakuannya Allah. Enggak boleh. Tetap dikongkon ngimani, disuruh ngerosok sumber kholwat dzikir itu dari kita sebagai makhluk. Lha niki lho sing dadekno alasan mengapa kita sudah lama berzikir kholwat enggak jedok-jedok, enggak liko, enggak khudur-khudur datang Allah. Ya persoalannya wonten mriki. Nah, tapi ayatnya berhubung iku sebagai sifat terus diuntal, artinya kita melakukan proses tahalli, meniadakan keakuan diri. Setelah itu yang terakhir tajalli. Titik ganti anak nisor. Artinya apa? Ketika jenengan kali kula niki melepaskan keakuan tahalli itu, maka titiknya diletakkan Allah terbawah. Artinya sifat-sifat yang ditimbulkan oleh nafsu berbentuk riya, takabur, hasud dan lain sebagainya, Allah letakkan di bawah. Jenengan sudah tidak ditumpai makhluk urusan dunya, justru urusan dunya sampai tumpai kanggo wajahidu fisabilihi, sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Niki ana cerita Abu Nawas
disuruh Raja Harun Ar-Rasyid nang istanane. Zaman dulu itu mboten enten, nggak ada sepeda motor, sepeda pancal aja belum ada. Abu Nawas itu disuruh dari rumahnya ke kerajaan iku paring cara jarak niku antaraning Jombang Mojokerto lah digawe gampangane ngono. Abu Nawas iki dari petugase raja iki dikongkon raja ngomong nang Abu Nawas. Kongkon rene Abu Nawas gak oleh numpak nunggangi apa jenenge kendaraan apapun, karena pada saat itu nek gak unta ya jaran, nek gak jaran ya keledai. Gak oleh. Kudu mrene tanpa tumpakan. Tanpa tumpakan. Kudu meneng gak oleh melaku. Iku punya maksud. Raja Harun Ar-Rasyid itu punya maksud untuk mempidanakan Abu Nawas. Dihukum, ngoten. Lah wong Abu Nawas gak iso, gak dikai pilihan ya, Pak. Intine wajib ke istana. Dan bisa sampai ke istana tanpa numpai sesuatu. Tur Abu Nawas gak dikai pilihan. Menolak gak boleh, harus menerima. Niki kan cara orang itu kan si malakama toh. Akhirnya Allah ngekei hidayah. Apa? Lewat keledai mang. Nisore udele keledai ku diwane bayang. Jadi Abu Nawas meneng nok nisore keledai, mboten nok ndukure lho nggih. Akhirnya keledai iku iso tutuk istana. Iki politiknya Abu Nawas kan ana ngono. Artinya ngene, Pak. Ada satu makalah, barang siapa yang dirinya dikuasai oleh dunia, dia akan menjadi budaknya dunia. Dan barang siapa yang bisa mengendalikan dunia untuk dijadikan dia untuk menghadap dan bertemu Allah, maka dia akan jadi budaknya Allah. Justru dunia jadi budaknya dirinya. Karepe wonten mriku. Jadi Allah sengaja titiknya diletakkan di bawah. Artinya orang sufi kalau otomatis mesti tajalli. Apa tajalli itu? Selalu muncul dalam hati seorang sufi bahwasannya sedoyo semua apa yang berlaku baik yang ada kaitannya dirinya langsung maupun makhluk yang lain, iku yang berperan hanyalah Allah. Itu sufi. Dan inilah keterangan di dalam kitab Sirul Asrar itu, maksudnya sufi di situ ada beberapa proses tahapan. Tadi saya katakan al-haq harus diterima, pengajaran taklim muta'alim, ilmu khusus tentang hati, ilmu tasawuf wajib diterima terhadap si hamba manakala memang betul-betul dia menginginkan untuk bertemu Allah. Yang kedua berarti dia harus ada tindakan tahali, pembersihan, penghilangan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berperan. Bentuk jenengan iki terus menerus berzikir. Yang dzikir sejatine dzikir, yang tidak ngucap baik nama atau lafat tidak, tapi pertama merasakan pangrasa su'aul basiroh. Niki prosesnya. Merasakan apa, mengimankan bahwasanya semua sumbernya dari yang ahad. Inilah Allah Subhanahu wa taala ing mungguh di mata umat Islam.
Iku tahalli. Setelah proses ini Allah lakukan, wah rahmatun, rahmat berarti tajalli. Disitulah yang disebut bertemu Allah, dan ini khusus bagi wong sing mukmin yang kami sebut ihsan. Tapi wala yazidu, lan ora bakal dadi tambah adzalimina ing maring wong sing nolak al-haq. Ketika obat itu didatangkan Allah, al-haq bentuknya, bagi orang yang menolak tidak akan menjadikan dia beriman, justru illa khosaro, kejaba mereka tambah rugi. Rugi. Apa ruginya? Mohon maaf, dia menolak tentang obat itu, dia nggak akan pernah sembuh. Kankere sik tetep ono. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah katakan fi qulubihim maradun ya fazadahumullahu marada. Penyakit itu, kanker itu tidak akan pernah hilang. Berhubung dia membiarkan dan menolak obat tersebut, ya fazaduhum marada, bertambahlah penyakitnya, bertambah kambuh, bertambah besar. Bapak Ibu, jadi ketika ajaran al-haq didatangkan di tengah golongan kita yang masih belum mengenal al-haq, ya dah. Kalau kita golongan zalimin, mesti sakit hati. Jangan heran kalau dia ngalih. Apa ngalih? Meninggalkan, nggak mau. Mana illa khosaronya, ruginya. Mohon maaf loh Pak, mohon maaf sekali lagi. Saya nggak ada unsur paksaan, enggak. Di dunia sudah bisa dilihat ketika kita masih di dunia. Ketika kita menghadapi persoalan apapun, nggak mungkin dalam hati kita itu ketemu kenyamanan, nggak akan. Persoalan apapun ini, baik enak maupun tidak enak. Oke lah yang enak, kita berbisnis labanya besar, enak. Tapi sesaat enakmu karena dorongan dari nafsu. Tapi setelah itu kau ketakutan kehilangan enak itu. Itu siapapun kita. Padahal kita sama-sama sudah sadar bahwasanya semua itu akan kita tinggalkan. Tapi berhubung nafsu itu selalu membisikkan terhadap kita, iku kekal. Sampai nggak sadar kalau itu milik Allah. Kita nggak sadar kalau itu bukan milik kita. Akhirnya kita aku-aku, otomatis rasa khawatir, gelisah, pisah dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan hal-hal kehormatan akan terasa takut. Bentuk ketakutan itulah Pak dikatakan sebagai ketidakadaan, kenyamanan, kedamaian di dalam hati kita. Koyo kita disawang wong enak bae dadi kepala desa. Enak. Sampeyan tingali dadi wong sing sawugih koyo ngono iku. Iku lak pandangan orang lain, ya toh. Sampeyan takoki yang bersangkutan. Jikalau kita golongan ahli
hijab, atau yang dikatakan dalam surat Al-Isra ini adalah zalimin, dalam hati yang sampai ketakutan kelangan sugiye, ketakutan kelangan jabatane, ketakutan kelangan kehormatane. Wis ini gak iso ditutup-tutupi, Pak. Gak iso, gak bisa kita itu keluar dari fakta seperti ini. Urusan jenengan sakit hati dengan kalimat ini boten nopo-nopo. Ingat, saya di sini hanya sekedar menyampaikan kebenaran yang selama ini kita hati itu selalu menjadi budaknya hawa nafsu. Ingat, yang kedua, ini bentuk sayangi Allah terhadap kita. Kalau Allah nggak sayang, Pak, nggak mungkin kita diingatkan, nggak mungkin. Sebab enaknya nanti bukan Allah, kembalinya kepada Allah, kembali pada diri kita sendiri. Sama halnya kita sebagai orang tua, anak kita umur 2 tahun 3 tahun sukanya dolanan air pinggir kolam atau api lilin, sawaneng, Pak. Kita sebagai orang tua, bentuk kasih sayang kita pisahkan anak dengan air di kolam itu, anak itu dengan api. Tapi anak itu yang gak sadar nangis, gak mau pisah dengan air ataupun api. Niki anak sing gak sadar. Kalau anak sadar, iku bentuk kasih sayangi wong tua nang anak. Umpama gak sayang, Pak, mohon maaf, mesti dijarkan, dibiarkan. Kobong yo karepmu, kulo dirimu tenggelam di kolam yo karepmu. Lah ngeten ta? Niki jenenge wong tua gendeng. Pernah Gusti Allah gendeng? Mboten enten. Cuman kita sajalah yang salah paham. Disitulah maksudnya ayat. Bapak Ibu hadirin, walaupun jenengan menolak, misalkan, tetap satu tidak saya salahkan, kedua tak tunggu. Saya dengan sabar tak tunggu kesadaran jenengan. Di dunia tak tunggu. Walaupun jenengan sampai sedo boten sadar-sadar, anak putumu tak enteni. Barangkali bisa menerima ajaran Allah al-haq ini. Makanya di dunia kita sudah merasakan bentuk sakit hati kita, ketidakadanyamanan. Apalagi sehabis kita tinggalkan dunia. Dan itu hujah Quran banyak. Siapapun ketika saat di dunia menolak untuk bertemu Allah, selama itu di dunia hatinya buta pada Allah, di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila wa adallu lan wuta utawa sesat apane sabilan jalannya. Oleh karena mata hati kita, roh itu buta, maka jalannya di akhirat itu lebih gelap daripada ketika di dunia ini. Tinggal kita mau terima obat dokteri apa gak, operasi ini apa gak. Oleh sebab itu tetap saya tugasi mung nyampaikan saja, tidak ada rasa ingin memaksa beriman terhadap al-haq, ndak. Ini laksana makanan saya tawarkan terhadap jenengan dengan dosis yang sudah Allah ketahui sendiri. Oh ini untuk ini, oh ini untuk ini, ya sudah, mau menerima dan menelan atau tidak.
Setelah itu jenengan laksanakan, jenengan melakukan terus dzikir kholwat itu, maka disitulah baru disebut sufi. Ringkese sufi cirinya adalah hati sudah tidak ada iman. Iki khusus wong Islam ya, khusus wong Islam. Dalam hal aspek apapun yang berperan kecuali hanyalah Allah. Secara umum Rabbul ngalamin yaiku Rabbi wa Rabbukum. Siapa Rabbi wa Rabbukum? Tuhanku Tuhanmu adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Setelah hati sampean sudah ada di situ, mesti hati sampean iki gak gampang kenging kebiarin dunya. Oke? Oleh karena kita mau menghadapi tahun 2025, saya mohon izin, bukan purik lo ya, bukan purik, mboten. Oleh karena ada sesuatu yang harus saya laksanakan, entah sampai berapa bulan saya juga belum tahu, bahwasanya saya masuk di tahun 2025 ini Allah menyuruh saya untuk menulis kitab untuk pedoman jenengan dan atau untuk anak putu kita. Oleh sebab itu izinkanlah kepada panjenengan semua, saudaraku, tak anggap yo anakku, ya tak, wis gak nganggap orang lain, tak anggap anakku dewe. Biasae ning wilayah, setiap wilayah itu kadang ada 2 tempat, ada 3, ada 4, khususnya Mojokerto ada 3. Aku mohon untuk mulai tahun 2025 di Mojokerto tak bagi 3 waktu, berarti telung sasi sepindah. Biasanya lah 1 bulan 1 kali. Contoh di Perning niki, niki tahun 2025 Mojokerto kan ada 3. Niki tak gilir. Untuk bulan Januari itu bertempat di Perning. Untuk bulan Februari Perning boten, saya letakkan di Mojoanyar. Ya tah? Untuk bulan berikutnya berarti jadwale di Kecamatan Trowulan. Wis niki gelem gak gelem sampai nrimo. Dengan mohon saya, biar saya ada waktu lekas selesai menulis. Setelah selesai Pak, nanti kembali lagi. Kalau kita masih diberi Allah umur panjang, kembali ke awal maneh ben bulan. Ngoten lho. Paham nggih? Niki permohonan saya dengan sangat terpaksa, bukan karena saya pore, tapi biar ndang cepat Al-Quranul Qadim itu bisa kita terima. Tidak hanya tersirat, tapi juga tertulis. Jadi ada kitabul awal, kitab sani, kitab awal, kitab akhir. Ini. Jadi aku dengan sangat terpaksa untuk mengurangi jadwal waktu saya keluar. Ini alhamdulillah Allah sudah kasih putusan seperti ini. Lebih berat kalau putusan ini baik rutinan maupun undangan itu diputus langsung, nggak boleh fokus nulis tok. Tambah piye sampean? Nek ngeten ge sik matur suwun gitu. Masih Allah kasih kesempatan walaupun 3 sasi sepindah 3 bulan 1 kali.
Ning Malang niku pinten niku? Sekawan, malah petang sasi sepindah. Lah Surabaya 3. Lho ngaten. Niku terserah mengke kesepakatan ya napa, apakah bentuk yang seperti itu ataukah ben wulan ono dijadikan satu di tempat pundi di antara 3 tempat. Saya manut wae. Apa pindah-pindah tadi gedang telo godoh gedang godoh telo dididang podo krasa ngoten nggih monggo. Atau seperti Surabaya itu tempatnya sana kan terbatas Pak ya. Di antara 3 tempat itu ada yang luas, di antara 3 itu ditempatkan 1 tempat. Yes kula manut mawon. Manut mungkin bulan Januari dos pundi saya enggak tahu apakah ada perubahan. Pun niku permintaan saya dengan harapan ikhlasin jenengan, karena saya tak selesaikan dulu menulis ini. Jikalau sudah selesai Allah masih kasih takdir untuk ketemu lagi, maka ngajinya seperti sedia kala. Mekaten nggih? Nggih pun kesimpulannya tausiah malam hari ini tentang ahli sufi atau jenengan kekasih Allah. Syarat untuk menjadi kekasih Allah, 1 harus menerima al-haq, 2 mengamalkan al-haq, 3 terus menerus, barulah proses mulai takholi tajali terjadi. Disitulah akan disebut sebagai ahli sufi, ahli hati yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Artinya baik ibadah murni atau tidak murni, hati sampean tetap ketemu Gusti Allah. Itulah yang dimaksud wajahidu fi sabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Sebab apa mereka kok bisa dikersakni Allah, bisa bertemu Allah? Karena membawa wasilah berbentuk zikir tersebut. Monggo kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.